Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya saat kita mau wudu atau kita mau istinja, begitu pun menghilangkan junub, syarat pertamanya itu adalah airnya harus mutlak, air murni. Yang kedua, airnya itu tidak mustakmal, bekas pakai, baik bekas pakai wudu dan mandi junub atau bekas pakai wa izalati najasi, bekas menghilangkan najis. Manakala hala kaul mustakmali qalilan, pada saat airnya kurang dari 2 bulan, sehingga bisa kita ketahui bahwa adanya hukum mustakmal itu jika kondisi air sedikit. Jadi kalau airnya banyak, maka tidak ada hukum mustakmal padanya. Seperti di bak yang gede, di kali, di empang, atau di laut. Itu orang mau berjuta-juta yang duduk di sana, maka tidak ada kalimat mustakmal, hanya pada air yang sedikit. Satu. Sehingga hukum mustakmal ini akan hilang jika airnya jadi banyak, walaupun asalnya itu mustakmal. Dikasih contoh sama musonif, fa in jumi'al mustakmal fa balagha kullataini fa mutahhir. Jika ada orang duduk, misalkan 50 orang, bekas wudu mereka ditampung dalam ember, adalah 50 ember air mustakmal. Air dalam ember ini masuk kategori sedikit, sehingga dipastikan air tersebut adalah mustakmal. Lantas disatukan dalam wadah yang besar, dari ember pertama sampai ember ke-50, maka bersatulah sehingga jadi air yang banyak. Nah, berhubung sekarang airnya sudah banyak, maka pamutahhirun, airnya jadi tidak mustakmal. Kenapa? Karena alasannya tadi, kalimat mustakmal itu hanya ada pada air yang sedikit. Kalau air banyak, tidak ada kalimat mustakmal. Sehingga kalau air yang mustakmal kita kumpulin satu persatu sehingga melebihi batas 2 bulan, maka hukum mustakmalnya secara tersendiri dia akan hilang. Itu yang pertama. Ada Ustaz mending belah sana mah kosong, kasih aja baru datang. Nanti itu tuh kita kali ini ada Pak Haji di sana sampai kayak si parasnya yang kedua, kama law jumlah najis fabala ukulata ini walam yatagoya wa in qalla ba'du bitafriqi. Selain hukum mustakmal, ada lagi yang disebut hukum mutanajis. Apa itu mutanajis? Adalah air yang terkena najis, baik itu airnya yang datang pada najis atau najis yang datang pada air. Itu pun sama. Hukum mutanajis jika pada air ini terbagi 2. Satu, kalau airnya kurang dari 2 bulan,
terkena najis, maka otomatis mutan najis. Walaupun tidak terlihat perubahan, walaupun kita cium nggak bau najis, mencegah kan itu, ya sama. Walaupun nggak bau najis, walaupun warnanya nggak warna najis, begitupun rasanya. Kalau air sedikit terkena najis, otomatis mutan najis. Saya kasih contoh, ada ember di kamar mandi, itu di ember airnya penuh, tapi ember udah gede-gede amat, gitu. Terus ada supir di bangunan tuh, ya. Saya kasih contoh supir, sebab aja ini sampai mau ada yang ini, ini tuh mau hajar tembok, nyiprat balik tuh karena ember, maka air di ember walaupun hanya beberapa cipratan, dia otomatis mudah najis. Sehingga Rasul melarang juga kalau kencing jangan berdiri. Sehingga pepatah guru kencing berdiri, murid kencing rambut. Dua, jika airnya banyak, maka ini kita lihat. Kalau air banyak terkena najis tidak berubah, baik warna, rasa atau aroma, maka ini air selamat. Kayak air di kali, ada emak-emak kencing di sana, kira-kira berubah nggak airnya? Enggak. Ya, maka air di kali tetap mutlak, tidak mutlak najis. Beda kalau yang kencing satu kecamatan, suruh barang-barang pun di kali. Ya. Ya otomatis cairnya jadi berubah warna, rasa atau aroma, maka itu jadi mutan najis. Air yang banyak terkena najis lantas ada yang berubah, maka itu jadi mutan najis. Betul. Nah, sekarang bagaimana kalau air yang banyak kita diemin lama-lama terus berubahnya hilang? Gitu. Maka ini kalau memang perubahannya sudah hilang, air kembali tawar, maka ini hukum mutan najis jadi hilang juga, air kembali pada netral. Makanya kadang-kadang air di sini bau, tapi habis kehilir jadi legit baunya, karena memang sifat air seperti itu, air perubahan. Air yang banyak kena najis berubah tidak lama jadi netral lagi, maka air jadi kembali normal. Begitupun jika ada air mutan najis, kita kasih contoh ada 50 ember, semua air najis, kena ciprat air kencing misalkan, terus dikumpulkan dalam satu wadah yang gede, sehingga air tersebut mencapai 2 bulan. Mutan najis ditambah mutan najis, sehingga kumpul 2 bulan, pas dilihat warna tidak berubah, kita cium baunya tidak berubah, kita jilat rasanya tidak berubah, maka pamutohirun ini hukumnya jadi normal kembali. Bisa kita pakai wudhu, bisa kita pakai mandi junub dan lain sebagainya. Walaupun wa'in qala ba'du bitaprikihi, walaupun setelah dikumpulkan dalam satu bak sama cek diambil lagi satu ember lagi. Bagaimana? Boleh. Tuh. Asalnya mutan najis 50 ember disatukan dalam tempat yang gede, tidak ada perubahan, maka ini air jadi mutahhir, bisa dipakai bersuci. Lantas setelah itu diambilin lagi satu ember lagi, jadi 50 ember, maka ini bisa dipakai wudhu dan lain sebagainya. Sama halnya air mustamal tadi. Kalau air mustamal ada 50 ember, kita satuin mencapai 2 bulan, maka ini bisa dipakai wudhu lagi. Habis itu kita ambil lagi satu ember, jadi 50 ember. Boleh air di 50 ember tersebut kita pakai wudhu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tadi mustakmal itu hanya ada pada air yang sedikit. Kalau air yang banyak tidak terpengaruh.
Setuju mengecek? Yang harus setuju belum? Saya lihat tuh. Pakulina bin Mamaro annal istimalah la yasqutu illa ma'akilatil ma. Ada hukum mustakmal ini hanya pada saat airnya sedikit. Atau dua, wabah dan pisoli amil mahalil mustakmil. Ada hukum mustakmal jika airnya sudah lepas dari anggota yang menggunakannya. Saya kasih contoh, kalau air kita pakai wudhu pas basuh muka, maka pada saat air masih menggenang di muka, itu berarti air belum berpisah dari muka. Begitu lepas dari muka, maka disitulah ada gelar air mustakmal. Air datang ke tangan, masih ngalir di tangan, belum berpisah dari tangan, maka itu air masih suci. Begitu airnya lepas dari tangan, maka di situ ada gelar mustakmal. Wabak dan bisolihi anil mahal mustakmil. Ada sebutan mustakmal itu jika airnya sudah berpisah dari anggota tubuh yang menggunakan air tersebut. Saya kasih contoh, saya kasih jenawe perbandingan. Kalau udah belum dicerai dan disebut janda belum? Hah? Kalau belum diceraikan? Belum kan? Begitu. Jadi yang namanya janda itu udah cerai dari suami atau suaminya meninggal duluan, itu namanya janda. Cecek bagiannya. Air pun begitu. Kalau air kita pakai basuh muka masih nempel di muka, belum janda tuh air. Ya. Tapi begitu lepas, maka di situ ada kalimat mustakmal. Anil ma'alil mustakmili. Itu yang kedua. Berikutnya mana? Walau hukman, walaupun berpisah secara hukum. Jadi air berpisah dari tangan, air berpisah dari anggota itu ada dua. Satu berpisah isi, ya, berpisah secara isi, kelihatan, nampak banget. Kayak dari wajah udah lepas, dari tangan udah lepas. Yang kedua secara hukum, ya, secara hukum seperti kemana? Kaan jawaza mankibal mutawaddi. Seperti ada air melewati mankibal mutawaddi, bahu orang yang wudu. Nih bahu. Contoh, saya kasih contoh ya. Iya, kalau dulu. Ada. Ambil wudhu, ambil air. Pak, mankib tuh ini, mankib dari sini sampai sini. Ada air datang ke sini. Ini wajah bukan? Bukan kan? Datang ke sini. Habis ini kita tarik lagi datang ke sini air, kita tarik lagi ke atas. Wajah batasnya ini. Terus ini udah bukan wajah, leher, mankib sampai sini. Nah, sekarang ini air sudah berpisah dari wajah, tapi secara fisik masih nempel di kulit. Ya. Tapi terus kita balikin lagi ke atas, maka itu air yang balik lagi ke atas sudah dinyatakan mustakmal. Kenapa? Walaupun menurut fisik belum berpisah, masih nempel di kulit kita, tapi secara hukum itu sudah dinyatakan berpisah. Kenapa? Udah keluar dari wajah, karena mahadul mustakmilnya adalah wajah.
Sampai di sini tidak dapat memahami. Ini yang ada di mahali, walaupun balik lagi pada tempatnya. Allah Ta'ala meyakini bila umroh, walaupun berpisahnya air itu dari tangan kanan ke tangan kiri, tetap itu dikatakan berpisah. Jadi tiap-tiap air berpisah, maka di situ ada kalimat mustaqmal. Saya kasih contoh lagi ya. Ini, kita ambil dulu. Lihat dulu. Nah, air dari sini, yang pertama kita taburkan, pindahin ke sini. Sedangkan ini baru pertama kali dibasuh. Saya katakan, kalau pertama basuhan itu basuhan yang wajib. Lepas dari sana air dari mustaqmal. Ini air yang ini kita lepasin ke sini. Maka air yang datang ke tangan kiri itu sudah mustaqmal. Kenapa? Sudah berpisah dari tangan yang kanan. Sedangkan tangan yang kanan adalah mahallul mustaqbil, anggota yang menggunakan air. Lakinya di sini, ya. Ini si air kawin sama tangan ini. Begitu lepas berarti udah cerai. Pisah ke sini udah jadi janda. Air itu setiap air berubah, setiap air berpisah dari anggota yang menggunakan air tersebut, maka di situ ada hukum mustaqmal. Kecuali na'am la yadullu fil muhdis infisalul ma'i minal kafi ila sahid. Terkecuali lima. Kalau berpisahnya itu masih dalam satu tangan, masih dalam satu anggota. Saya kasih contoh, wudu pakai jam tangan, ya, wudu pakai jam tangan. Kita ambil air, terus turun dari sini. Begitu pas kena jam tangan, air loncat. Tuh, air loncat. Jadi sempat berpisah dulu dari kulit tangan, nggak lama nempel lagi. Kan menurut gizi itu berpisah. Harusnya mustaqmal. Tapi berhubung baliknya masih di tangan itu juga, maka ini dikecualikan. Jadi tidak masalah. Atau kita air ambil, misalkan loncat air di sini, ini kelewatan. Ya. Jadi lepas dulu tuh air, nanti lagi, tapi nempelnya balik lagi ke tangan. Itu tidak masalah, terkecualikan. Oke? Walaupun sudah berpisah, itu karena balikan ke tempatnya itu mah dimaafkan. Infisalul ma'i minal kafi ila sah. Begitupun misalkan pada orang yang junub, ada misalkan nih si Ilyas mandi junub. Begitu mandi junub, nawaitu al-ghusla li rabbil jinabah, atau nawaitu al-ghusla wajibah lillahi ta'ala. Jadi kena kepala tuh jatuh ke dada, leher kelewatan. Berarti air udah pisah dulu dari sini, pisah dulu nempel ke dada. Gimana? Itu pun wala dimaafkan. Layak dulu tidak madarat junub pada orang yang sedang mandi junub. Infisaluhu minar ra'si, air berpisah dari kepala, nanti nempel lagi bilangan misal itu dimaafkan. Ya, dalam junub. Kalau dalam junub nggak ada masalah seperti itu, karena junub kan kadang bukan anggota yang wajib dimaksud. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa air mustaqmal hanya ada jika airnya sudah berpisah dari anggota yang menggunakannya. Yang kedua, air mustaqmal hanya ada jika airnya Nah, sekarang kita ngomong-ngomong air
mustakmal itu jika sudah berpisah dari yang menggunakannya. Ya, saya kasih contoh. Ada air di bak mandi yang ukuran material itu paling kecil. Ukuran apa? 60 kali 75. Itu kan gak cukup. Ya, nanti bakal ada pembahasan berapa jumlah air itu. Itu kan gak cukup. Ya. Pertama, cek wudhu. Airnya disium pakai tangan. Disium salah satu. Disedot. Cek nyaut cai. Nyaut dikit. Kamu pernah juga? Ya, tiba. Cek ambil air. Mau basuh wajah. Saat itu hanya wajah dulu, tangan belum. Iya, tangan belum. Ambil air di bak mandi. Terus airnya dibawa agak renggang dari bak. Ya, sebelah sini. Air dari wajah mustakmal, nggak ada yang diserap ke bak mandi. Maka air di bak mandi masih aman. Ya, masih aman. Tapi begitu Cece mau basuh tangan, ya, dimasukin tangan ke dalam bak, gimana? Aman, selama tangan Cece masih di situ. Karena begitu tangan diangkat, berpisahlah air dengan tangan, otomatis tangan. Jadi ini sholat bapak-bapak. Ya, itu mau ya. Kenapa? Karena setelah wajah basuh tangan, sekarang tangannya dimasukin sama Cece. Mau wudhunya doang, ini doang, kenapa gitu? Berpisah udah otomatis mustakmal. Kenapa? Saatnya basuh tangan. Ini barabe amat. Walaupun diambil seperti basuh muka, karena yang jadi patokan, yang jadi dasar itu air berpisah dari tangan itu. Di situ. Kata si Cece, kalau tangan gua masuk ke air, airnya jadi mustakmal, tapi gayung 50 balik tuh masuk ke air, jadi mustakmal enggak? Kenapa? Dia gayung. Pada saat tadi tangan dipakai minum air buat wajah, mustakmal enggak air? Enggak. Kenapa? Satu, bukan bagian tangan, ya. Yang kedua, itu tangan statusnya jadi gayung gitu. Ya, jadi tangan kita jadi fungsi dirinya terus jadi gayung. Nah, jadi masalah ketika basuh tangan. Kenapa? Si gayung ini sekarang jadi wajib dibasuh saatnya. Nah, maka disinilah timbul farqun lao kadakholal mutawatiru yadah bikos bilgosri anil hadas. Ya, kalau Cece memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit dengan tujuan bikos bilgosri anil hadas, tujuannya menghilangkan hadas dari tangan. Terus bila niat ibtiropin tanpa meniatkan tangan tersebut untuk dijadikan gayung, itu tanpa meniatkan tangan tersebut dijadikan gayung. Begitupun tanpa meniati tangan tersebut dimasukkan untuk mengambil air buat yang lain, maka mustakmalan, air yang ada di tangan Cece itu jadi mustakmal bin nisbati liroiriyati jika untuk dipakai bukan basuh tangan. Kalau untuk usap kepala, basuh kaki itu sudah mustakmal. Artinya kalau sama tangan ini masih mutahhirun belum mustakmal, sehingga falahu ayat silat lima biha bakiyat sa'idha, dengan air yang ada di tangan tadi itu masih boleh Cece pergunakan untuk membasuh tangan. Gitu.
dia lalu cepuran santri nyerapnya apalahu alfahu tapriyatu. Yang namanya tapriyah antaku nama ba'daha mufari'an wa natijatan. Kalimat sabadaha kudu jadi natijah. Tingkat kias anu terjadi salumena. Sehingga kalau mau pasangin fak tapriyah itu kita harus bikin natijah dulu dari sebelumnya. Saya kasih contoh di sini. Air yang Cece ambil itu jadi mustakmal bagi selain tangan. Bagaimana kalau bukan, kalau masih kepada tangan? Oh, maka itu belum mustakmal. Saya ulangi. Air yang Cece ambil itu sisanya, ya, sisanya gimana? Itu jadi mustakmal. Begitupun yang di tangan. Jika yang di tangan berpisah dari tangan Cece, maka itu mustakmal. Nggak bisa pakai usap kepala, nggak bisa pakai basuh kaki. Itu kenapa? Mustakmal ligoiriyati. Pertanyaannya, bagaimana kalau liyatihi untuk tangan? Oh, itu tidak mustakmal. Nanti jangan kan? Oh, itu tidak mustakmal. Pala istimalah. Nah, kalau memang tidak mustakmal, palahu ayat sila pihak bima biasanya. Boleh tangan air itu bisa dijalankan untuk membasuh sisa tangan. Oke? Nah, di sini timbul pertanyaan, timbul ada kalimat tadi niat ngajak bukan gayu. Tangan dijadikan gayu. Berarti dong kalau begitu, karena tadi gayu mah 50 kali mondar mandir ke bak itu air yang ada di bak udah mustakmal. Ya, terus begitupun pada saat Cece ambil ini itu tidak mustakmal. Bagaimana kalau sekarang untuk basuh tangan, ini tangan kita niatkan sebagai gayu, masalah enggak? Oh, kalau itu tidak. Jadi memang Cece intinya dianggapnya gayu. Tangan Cece jika diniatkan jadi gayu, maka air yang ada di tangan, begitupun air yang ada di bak mandi, setelah tangan Cece melepaskan diri, lepas dari bak mandi tersebut, itu air yang ada di bak tidak mustakmal. Begitupun air yang ada di tangan Cece masih bisa dipakai untuk membasuh tangan. Kenapa? Tangan Cece waktu itu statusnya sebagai gayu. Kalau tangan belum gayu, parah apa? Gayu bukan masalah. Cuma pertanyaannya sekarang begini, kan kata Cece, ini tangan udah dijadiin gayu dari tadi sebelum basuh muka, ya, sebelum basuh muka. Nah, sebenarnya sebelum basuh muka, ini nggak ada masalah. Tangan mau dijadiin gayu, mau enggak, itu nggak ada permasalahan. Kenapa? Karena yang menyentuh air adalah tangan, dan yang menyebabkan mustakmal jika saatnya membasuh tangan. Kalau masih saat membasuh wajah belum ada masalah itu. Justru ada masalahnya itu setelah jadwalnya membasuh tangan. Maka di sini diharuskan niat igtiraq. Nah, pada saat setelah basuh muka wa inda iradati ghusliyati, dan pada saat menghendaki atau akan membasuh tangan untuk wudu. Saya ulangi, tempatnya niat igtiraq itu setelah selesai basuh muka dan menghendaki atau akan basuh tangan untuk wudu. Setelah basuh muka dan akan basuh tangan untuk wudu, maka tidak dihitung niat igtiraq jika sebelum basuh muka. Kenapa? Belum jadwalnya tangan. Oke? Dua, tidak dihitung juga jika niat igtiraq setelah basuh tangan. Kenapa? Jadwal tangan ini sudah terbangun. Tiga, jika ambil air memasukkan tangannya itu bukan untuk gosti hadas, tapi di bawah misalkan
misalkan ya didinya ayah non tai cacak, terus cecek ngambil air pakai tangan di situ, pakai nyiram tai cacak tadi, air masuk nggak, tangan masuk nggak ke air, masukkan, itu saatnya basuh tangan dulu. Tuh. Padahal udah habis buka, saatnya basuh tangan. Tapi sekarang cecek masukkan tangan cecek bukan untuk membasuh tangan, tapi untuk ngambil air. Itu namanya biqasdil ahdil ma'id li ghardin akhar. Mengambil, memasukkan tangan ke dalam air dengan tujuan bukan untuk membasuh tangan wudu. Maka itu tidak mengakibatkan mustahabah. Ya, saya garis bawahi tempatnya niat ihram itu ba'da ghusl wajhi, setelah membasuh muka, wa inda iradatil ghusl yadi, dan pada saat akan membasuh tangan untuk wudu. Sehingga kalau membasuh tangan bukan untuk wudu, maka itu tidak mengakibatkan mustahmal walaupun tanpa diniati ihram. Harus basuh muka ya, di tangan ada kotoran, ada cat atau ayam gincu ya, kita ambil air kan ya, dibersihin ini, tujuannya apa? Untuk menghilangkan penghalang tadi, menghilangkan gincu, menghilangkan ini. Tuh. Baru habis itu kita basuh tangan yang beneran. Nah, diharuskan niat ihram itu pada saat akan basuh tangan untuk cek ba'da ghusl wajhi wa inda iradati ghusl yadi. Ini wajib diketahui dan wajib praktek. Mesti ngalamin. Kenapa? Karena kita bakal dihadapi situasi seperti itu. Kita mau dulu udah ada panyum, sementara airnya sedikit, kita mau angkat baknya nempel. Kebayang juga, lamun baknya nempel di tembok dari dulu, ayo, air sedikit, kita mau dulu masak, baknya lagi diangkat, sudah nempel. Maka caranya seperti itu, ambil air pakai tangan. Nawaitu al-wudu'a lillahi ta'ala. Ambil lagi, habis baru sebelum tangan kita dimasukin ke bak mandi, niat dalam hati, ya Allah, saya niat tangan ini dijadikan kayu. Gitu. Maju lah. Saya niat tangan ini dijadikan kayu, dari ngajur kayu. Musik diambil dari. Ya. Masukin, baru basuh. Ya, so habis itu niatnya kita ambil lagi, beres, tuh selesai. Air yang ada di sini bisa dipakai untuk, dan yang ada di bak itu masih normal, masih netral. Kenapa? Tadi yang masuk bukan tangan, tapi kami jadi tidak bagus ya. Iya. Makanya harus diketahui seperti itu. Makanya sering dibilang usahain deh kalau wudu, kalau kita mandi junub, ya, di kamar mandi itu kalau air yang ada di bak jangan pakai mandi junub. Tapi kalau buat mandi junub udah pakai shower aja, ya, shower murah ya. Terus kalau untuk wudu kan tadi keran, kan hanya mau air nih, satu batang ke atasnya shower, bawahnya keran. Kita mau wudu dari keran, atasnya buat itu aja. Kenapa? Mandi junub wajib, wudu pun wajib, harus pakai air yang baru. Kecuali kalau yang sunnah. Kalau yang sunnah gitu, kalau yang sunnah tidak masalah. Kalau yang sunnah
Kalau yang sunat pakai air mustamal pun nggak masalah sebetulnya, nggak masalah. Contoh ini begini. Tadi hari Jumat ya. Contoh, kita misalkan cecek dalam kondisi junub. Kebetulan hari Jumat, jadi cecek punya dua tugas. Satu mandi junub, dua mandi hari Jumat. Mandi junub hukumnya mandi Jumat hukumnya sunnah. Nah, maka cecek sebelum mandi junub udah ambil air pakai gayung. Dari mana? Dari bak mandi yang kecil tadi. Nah, itu goswal Jumati billah. Tuh, mandi. Habis itu pakai sabun segala. Satu catatan asal bulu-bulu aja yang ada yang jatuh. Mandi habis itu pakai sabun baru nyalain shower. Nawaitul ghusla bi rabbil janabah fardillah kita bersih itu kabeh. Kopi, kode-kode, hidung kode-kode, ketek, segala kambing, segala kambing sampai kaki yang dibangun selesai. Mandi junub dan oke. Jadi caranya begitu. Basuhan yang pertama yang sebelum kena sabun itu kita niatkan untuk mandi Jumat sampai selesai. Baru kita kasih sabun, baru kita kasih sampo. Ya, habis itu kan dibilas, kena air lagi, maka air yang ini untuk mandi junub. Karena status dalam mandi junub asal takmir jami'il badan bermandi, asal semua badan bagian zahir itu terkena air, selesai. Sabun sampo itu aja tidak. Mau keramas mau enggak dalam mandi junub enggak masalah. Cuma di kita tuh begitu. Di kita begitu, mandi junub justru dibahasain. Nanti jangan lagi minta, ini aja bahasa keramas. Padahal keramas itu bukan rukun dari mandi junub. Yang jadi rukun mandi junub adalah semua anggota badan yang zahir terkena air. Terakhir, bagaimana sekarang pasang niat ikhtiar jika dalam mandi junub? Ya, jika dalam mandi junub. Karena kalau kita lihat tadi pada wudhu enak. Kenapa? Anggota wudhu itu ada 4. Ya, tangan, wajah, tangan, kepala, baru kaki. Sedangkan yang akan kita jadikan gayung adalah tangan. Jadi wajah itu pada saat membasuh wajah, ini tangan juga berpengaruh karena belum saatnya dibasuh. Nah, pertanyaannya, kan dalam mandi junub yang jadi anggota junub berapa? Semua. Semua. Jadi kita punya ikhtiarnya ini kapan? Niat ikhtiarnya kapan? Di sini pemirsa harus dipahami juga, bahwa niat wudu harus dibarengkan dengan apa? Membasuh muka, ya. Kenapa? Karena muka adalah juz pertama dari anggota wudu, oke? Tapi berhubung dalam mandi junub, semua tubuh kita adalah anggota, ya. Semua tubuh kita adalah anggota junub, sehingga manapun badan yang pertama kena air, jika kita diniatkan di situ, maka di situ mulai mandi junub, oke? Berhubung anggota junub adalah seluruh tubuh kita, maka anggota tubuh yang manapun jika yang terkena air terus kita niati mandi junub di sana, maka disitulah mulai mandi junub. Bukan dari kepala aja. Kepala mah kebiasaan, orang mandi junub diawali dari kepala. Tuh, begitu mandi junub air datang kena kepala, kita niat di situ, maka berarti mulai mandi junubnya dari kepala. 1, 2, mandi junub begitu airnya mulai dari bahu misalkan, dikur kadiannya. Emang sunat sama gitu membajari. Jadi kalau mandi jangan kepala dulu. Itu nanti kalau kelamaan bisa migrain. Jadi kepala di belakangan. Ia sesuai dengan anjuran atau
pokoknya ilmu satpam lah. Itu satpam jadi saya pun kalau habis begadang itu kepala bagian kaki. Jadi tubuh dulu semua baru kepala kaki. Itu kalau begitu suka sakit kepala. Misalkan sekarang Cece mandi dulu dimulai dari bang nawaitul ghusla li rabbil janabah boleh tahu. Niatnya di sini berarti mandi junub mulai dari bahu. Gitu. Ya. Cegah misalkan mandi junub jongkok, lupa ngelagi bakso, misalkan si cegah kita. Seblok kan. Nawaitul ghusla li rabbil janabah berarti ini mandi junub dihitung dimulai dari kanjeng si cegah. Manapun juz badan yang pertama kena air dan kita niatkan di situ, maka itulah permulaan mandi junub. Nah, berarti niat ikhtiar jika kita mau mandi junub dengan menggunakan tangan sebagai gayung, maka niatkanlah begitu tangan sedikit lagi menyentuh pada air. Ini tangan udah tinggal setengah senti ke air. Siap-siap tuh. Saya niat tangan ini untuk dijadikan panyung. Udah dilihatkan jadi gayung. Niatkan sebagai panyung. Lah, nawaitul ghusla li rabbil janabah. Berarti mandi junub kita diawali dari ya, nawaitul ghusla li rabbil janabah. Selesai semua. Itu ini jika niat ikhtiar dalam mandi junub harus dipahami, harus bisa praktekkan. Mungkin waktu ada pertanyaan banyak ketika mudah-mudahan bisa ngejawab ya. Cuman kalau pertanyaan kalau di luar ngaji beda dengan ngaji. Itu hubungannya. Yo supaya wae pakai ngaji mah ngikutin kana lancar. Sehingga jangan ada yang terlewat. Kalau pertanyaan bebas. Cuman yang dekat-dekat lah. Lebaran haji baru kemarin. Ini ada yang gimana kalau ada orang kebok, ada 7 orang yang 2 niat korban, yang 2 niat berkah, yang 3 niat buat aja, boleh nggak? Lu, ini masalah berdua gini bakal kalah nanti tahun depan. Wah ini dijawab aja kan? Udah boleh. Kemarin mana niatnya? Semua dijawab oleh. Nanya tukang tambahan, sekarang beres dia penambang. Waduh, bukan begini. Oh.